Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah terasa perih yang ia rasa tanpa kau. Ya. Kita akan masuk ke alasannya aja, nanti baru terakhir ke siapakah dia, ya. Yang terasa perih yang ia rasa tanpa kau. Di sini aku melihat memiliki energi life purpose sebagai tujuan hidup. Ini bisa berarti begini, ketika kita suka sama seseorang, ketika kita ingin memiliki sebuah harapan bersama, maka orang itu adalah tujuan hidup kita. Nah, orang yang merasakan kesedihan, merasakan keperihan dari perasaannya, itu menumpukan hidupnya kepada dirimu. Ya, karena dia merasa, aku baru menemukan orang yang benar-benar membuat aku merasa lebih berarti. Yang kedua, wheel of time. Kamu tahu gak sih, kadang-kadang semesta itu juga ada isengnya. Ya, semesta itu ada isengnya. Misalnya lagi enak-enak nih, lagi happy-happy, tiba-tiba dibuat ribut, tiba-tiba dibuat kayak kamu sendiri tiba-tiba nggak nyaman sama dia, atau sebaliknya. Ya, tarik ulur waktu. Di sini ada waktu yang akan menjawab. Kadang-kadang semua masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan kita ketemu duduk bareng, tetapi di sini perputaran waktu. Ya. Seiring waktu berjalan, maka semakin mendewasakan, seiring waktu berjalan juga kita bisa menyelesaikan apapun masalahnya. Makanya gini teman-teman, kenapa orang yang semakin besar ambisinya biasanya akan diberikan kegagalan? Keyakinan, aku punya yakin nih, 5000% aku bisa dapat. Misalnya kamu suka sama orang bule gitu, aku akan mendapatkan orang bule, aku mau tinggal sama dia misalnya. Atau kamu suka sama opa-opa Korea, harus dapat orang Korea. Nggak taunya kamu dapat orang Singapura misalnya, nggak ada Korea-Koreanya sama sekali. Ya. Nah, ambisi yang berlebihan kadang-kadang tidak membawa, dan kita kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa gitu loh, tidak mendapatkan hasil apapun dan tidak membawa apapun. Karena ingat, manusia tuh boleh berencana. Kadang-kadang Tuhan itu juga tahu kali mau memberikan sesuatu sama orang yang memang benar-benar nalar, memang benar-benar sadar, atau dia ini cuma nekat emosi mau pergi dari sesuatu. Ya. Nah, di sini kalau aku lihat mungkin hubungan kalian itu adalah hubungan yang terlalu banyak ego, terlalu banyak buru-buru, ingin menuju ke sesuatu. Tetapi lagi-lagi aku bilang, kadang-kadang semesta itu bisa iseng sama kita. Wes, hancurin aja dulu, biar setelah berpisah dan memang tidak ada jalan ketemunya, mungkin kalian akan baikan sewaktu-waktu. Dulu kan aku pernah punya salah nih sama dia, hubungin dia atau tiba-tiba lagi jalan gitu ketemu di mana, and then kalian komunikasi lagi, itu bisa. Ya, jadi apapun itu, seseorang yang sedih sama kamu di sini energinya adalah menyelesaikan masalahnya dari waktu yang berputar. Mungkin sampai dengan saat ini masih ada perasaan yang kayak bersalah gitu loh, dan dia ini lagi menunggu. Bukan berarti kamu sama dia ini kayak udah selesai, pisah-pisah, enggak. Tapi seperti kayak ada unfinished business. Karena kenapa ya? Kadang-kadang kalau kita punya cita-cita, nggak kesampaian, kita tuh masih ada rasa penasaran. Contohnya dia cita-citanya nih memang mau sama kamu, pengen jadi pasangan hidupmu. Tapi kamu di sini kayaknya apa? Kayaknya nggak berjalan sesuai dengan rencana. Aku ngelihatnya di sini ya teman-teman, seseorang ini itu memiliki hak kebebasan.
Jadi memang orang ini tuh nggak bisa diatur. Ya, orang ini nggak bisa diatur, dia punya kesabaran dan dia itu betah berlama-lama untuk nggak ngomong. Ya, mungkin ini adalah orang lama kamu, dan energi kalian itu adalah energi kebebasan. Kalian tuh kayak misalnya bersatu, tapi tidak tergantung sesuatu yang memberatkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah ada dua kepala, mungkin seperti itu. Karena aku ngelihatnya nih, kalian tuh sama-sama mandiri, jadi tidak saling memberatkan, ya. Dan aku melihat di sini tuh memang ada kebebasan, ada rasa kayak aku bisa ngomong sama dia nih apa aja, bebas, tanpa harus difilter, tanpa harus jaim, tanpa harus bertanya-tanya tersinggung apa enggak, ya. Comparison, ada pembanding. Bisa aja salah satunya begini ya teman-teman, entah energi kamu atau energi dia, tapi masih kayak membanding-bandingkan dengan yang lain. Sempat membanding-bandingkan dengan yang lain. Sempat nggak mau diatur. Sempat hubungan ini dibilang kayak bukan hubungan yang romantis, hanya hubungan TTM, sempat seperti itu. Karena kenapa? Mungkin masih ada ganjalan dari orang lain, atau masih kayak meraba-raba, membandingkan nih, kalau seandainya aku jadian sama si doi gimana, kalau misalnya enggak gimana. Jadi kalian itu bisa aja nih berjalan, tapi statusnya bisa aja kayak TTM, ya. Orang yang sedih sama kamu nih energinya seperti kayak membanding-bandingkan. Mungkin itu yang buat kamu juga gerah, ya. Dan di sini ada kartu first step. Tapi orang ini berani loh. Orang yang berani datang duluan ke kamu, bukan kamu yang kenalan sama dia, ya. Bukan kamu yang nyapa dia duluan nih. Ada energi yang aku lihat ciri-cirinya adalah orang yang nyapa kamu duluan. Mungkin dia terpesona sama kamu, udah lama pengen ngobrol panjang lebar sama kamu, dan baru kesampaian tahun 2023 ini atau 2022 kemarin. Itu adalah orangnya. Dia adalah orang yang berani untuk melangkah. Kalau dibilang pasang badan, dia berani loh. Siapa nih kira-kira yang kamu tahu? Ya, siapa yang kamu tahu nih orang yang rasanya tanpa kamu tuh perih? Kita akan buka lagi ya, untuk kondisinya sekarang yang perih tanpamu, yang dirasakan sekarang sama dia. Ada kartu Eight of Cups. Eight of Cups itu meninggalkan sesuatu yang berharga. Ada energi menjauh. Energi menjauh itu mungkin kayak aku menjauh demi kebaikan. Mungkin belum saatnya aku datang. Aku belum berani nih. Aku ngelihatnya gini ya teman-teman, energi dia itu sebetulnya dia tuh punya percaya diri yang tinggi, ya. Ketika dia melangkah, dia ini termasuk orang yang berani mengambil tindakan atau keputusan. Tetapi kadang-kadang keputusan itu yang membuat dia tidak mendapatkan yang dia mau. Contohnya mengorbankan hubungan ini. Jadi rasanya juga kalau dia bertahan pada egonya, dia akan merasakan kesepian. Aku merasakan ada seseorang yang di sini memang mengintuisikan kamu. Ingat kamu di tipis-tipis. Ya, tiba-tiba kayak ngeglitch gitu, iya nih. Gue inget nih ada dia nih. Yang aku lihat di sana, ya, kita bicara mengenai the sun. The sun itu adalah energi dari Leo, ya. Energi Leo itu simbolnya adalah vitalitas. Orang ini, ya, orang ini merasa intuisinya itu pakem ke kamu. Dia bisa kayak
mengontrol pikiran kamu juga loh. Walaupun itu dia nggak deket sama kamu. Orang ini punya koneksi solar plexus yang besar sama kamu. Dia punya hasrat yang besar sama kamu. Jadi kamu seakan-akan kayak dicengkram, dimiliki. Kamu suka ngerasa kayak kebayang-bayang dia, berhasrat ke dia, yaitu tarikan-tarikannya. Dan di sini yang aku bilang ya, teman-teman, orang ini energinya ya, yang sedih tanpamu itu kalau secara fisik ya, secara fisik sih aku ngelihatnya ada yang di luar negeri, terpisah sama laut, bisa jadi. Atau dia tugas di luar kota, orang jauh itu bisa aja. Atau baru-baru ini dia dapat kerjaan jauh, yang aku lihat di sana. Terus di situ mungkin dia berhubungan pekerjaannya dengan air. Kita nggak tahu, mungkin ABK atau kapten atau apapun itu. Lalu yang aku lihat di sini juga, dia kayak ini ya. Bisa aja kan kayak bisnis and travel gitu, kayak kerjanya itu yang berbau dengan perjalanan, bisnis trip atau apapun itu, sedang bisnis trip juga. Bisa di luar kota, bisa di dalam kota, bisa di luar negeri. Dan yang aku ngelihat di sini, dia masih punya harapan yang besar dengan kamu. Kenapa? Walaupun fisiknya jauh, tetapi dia masih punya sisi the devil. Sisi the devil itu adalah sisi adiksi. Dia masih ngerasa obsesi sama kamu. Dia tuh berharap kamu itu bisa tahu dia kalau dia tuh sukses sekarang gitu loh. Pengen buat kamu tuh tercengang, pengen buat kamu tuh kayak, wah dia sekarang begini nih. Memang dia tidak menunjukkan kesedihan yang begitu dalam ya, kelihatannya. Tapi nanti kita akan buka ke dalam perasaannya lebih apa lagi. Ini yang ditunjukkan secara body. Aku ngelihatnya dia itu banyak memfasilitasi dirinya itu dengan kesempatan bekerja, ya, mencoba untuk melupakan kamu, melihat lingkungan sekitar ya. Mungkin dia menghindari kamu karena memang aku kalau misalnya udah nggak sama dia lagi, mendingan gue udah nggak usah di Jakarta deh, gue pindah aja ke Bandung atau gue pindah aja ke New York sekalian yang jauh, ke Amerika. Mungkin kita akan lihat lagi energi tengahnya ya teman-teman, dalam arti energi secara alam bawah sadarnya. Kalau takut itu semakin ke bawah pembacaannya, maka semakin alam bawah sadar, ke atas semakin sadar. Kita akan masuk perasaan alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya padamu, ini masih ada jiwa pengen ngerawat kamu, pengen memupuk hubungan ini, masih sayang sama kamu teman-teman. Queen of Pentacles itu adalah energi seorang ibu, berarti merawat, menjunjung, menyemangati, ya, itu energinya. Kamu itu adalah seseorang yang memang dia benar-benar suka. Dia sangat tertarik sama kamu. Kalau dia cinta sama kamu tuh, ya ada hasrat juga, ya ada ketertarikan yang memang suddenly ketarik. A Six of Wands. Kita melihatnya apa? Dalam hati terkecilnya, dia tahu nih, berhubungan sama kamu itu mungkin tidak mudah. Tetapi di sini dia siap menerima sebuah resiko. Dia bilang, untuk mendapatkan diri kamu sendiri, ya, untuk mendapatkan kamu itu dibutuhkan pengorbanan. Makanya dia tuh pengen kayak mendapat kamu tuh sebagai tujuan hidup, aku lihatnya. The final end. Ini rasanya tuh kayak dia pengen jalan bersama kamu ya, melewati masa hidup
sampai tua growth, bersenang-senang, ya, beranak pinak, menikah, hidup bahagia, ada 3 of Wands, ada kerjasama yang baik, hidup cukup, nyaman, punya keluarga. Jujur aja ya teman-teman, di sini kamu tahu nggak sih, dia merasa frustasi, ya, ada rasa frustasi di sini karena dia terbatas untuk bertemu dengan kamu, terbatas untuk bicara sama kamu. Dia merasa kayak, cinta tuh nggak usah aku rasain lagi lah, sakit rasanya. Dia pernah punya harapan itu ingin stabil dengan kamu, ya, pengen punya harapan, pengen punya cita-cita lah, stabil dengan dirimu. Tapi outcome-nya apa? Aku sendirian, aku hampa, aku tidak tertarik dengan yang lain. Ibaratnya tuh kayak orang patah hati banget sih yang aku rasain. Frustasi, susah untuk mencintai lagi, itu yang dirasain. Karena energinya ini berat loh. Bukan kamu yang ngejar dia, tapi dia yang ngejar kamu. Kamu harus ingat dulu nih siapa orangnya. Kalau kamu adalah tipe ngejar, tipe agresif, mungkin bacaan ini bukan buat kamu. Mungkin selama ini yang suka sama kamu, mungkin kamu abaikan, tapi kamu hanya mengandalkan ya yang care sama apa yang kamu bisa, yang kamu bisa dapat gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang di sini tidak resonate, mendingan di skip aja. Karena masih banyak video-videoku yang lain yang bisa kalian tonton ya. Oke, yang dia rasa di sini adalah apa yang kau lihat saat ini tidak seperti itu. Kalau kamu lihat dia hahaha di sosial media buat status-status yang cari perhatian, ya itu mungkin yang dia rasakan, dia pengen kamu merespon dia. Dia tidak bisa mengutarakan isi pikirannya. Jadi apa yang kau lihat itu belum tentu jadi kenyataan, teman-teman. Misalnya kamu lihat dia lagi happy-happy, itu nggak seperti yang kau lihat ya. Di sini aku bisa ngelihat dia pengen melangkah, ya, dia pengen melangkah menjadi seseorang yang lebih berguna lagi. Dia pengen menjadi orang yang paham segalanya, orang yang kau gantungkan. Dia pengen, kalau dia laki-laki, energinya maskulin, dia pengen jadi imam kamu. Energinya di sini tuh penuh dengan welas asih ya. Aku masih ngeliat orang ini tuh masih ada ketertarikan, tetapi memang hanya cukup gengsi untuk ngomong sama kamu. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada orang yang seperti ini. Dia masih mengharapkan kemungkinan-kemungkinan untuk kalian tuh bisa bersama lagi. Apa sih yang tidak mungkin menurut dia? Teman-teman, kalau misalnya kamu memang ngerasa energi getarannya, kamu nggak salah deh kalau kamu sapa dia. Gak ada yang salah kalau kamu nyapa dia duluan juga ya. Karena yang aku lihat di sini, sepertinya orang ini tuh kayak mau ngomong sama kamu, mau menyatakan sesuatu, cuman kayaknya memang belum berani. Ya entah takut gengsi, takut karena gengsi, atau takut kamu abaikan. Dia butuh perhatian kamu sih. Dia pengen kamu memperhatikan hubungan ini lagi.
Kita akan mulai ya. Di sini aku akan ambil beberapa kartu. Aku sama sekali tidak ada niatan untuk menyakiti dirimu. Aku melihat kamu kemanapun aku berada, dimanapun aku berada, kemanapun aku pergi. Aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang harus lakukan dengan perasaanku saat ini. Ada yang galau. Makanya aku bilang, dia bingung. Mau nyapa kamu takut nggak diterima, itu bisa jadi. Ya, yang pasti teman-teman, orang ini butuh kamu sapa deh. Just say hello aja, ya. Say hello sama dia. Mau dia bales nggak bales, say hello aja selama kamu belum diblok. Kamu bisa lihat huruf-hurufnya di sini ya. Kalau hurufnya sudah ada, maka dia akan membalas pesan kamu. Insya Allah, cepat atau lambat, dia akan merespon kamu. Karena rasanya, kembali lagi, sangat perih tanpa dirimu. Ini adalah pembacaan untuk malam ini. Aku harap kalian ambil yang baik, buang yang buruk. Ingat, pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya yang energinya bisa terambil sama aku. Yang nggak terambil, ya kalian bisa lakukan personal reading dengan cara menekan tombol di bawah ya. Ada apa namanya, link. Ya, kalau misalnya memang kamu mau aja. Ya, aku starting dari 50.000. Silahkan, mumpung aku masih buka. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bye-bye.